Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Fahmi Alhamdani dengan NPM 24781053 dan teman saya Fadil Gunawan dengan NPM 24781040. Di sini, saya dan teman saya ingin menjelaskan tentang program yang kami buat di SQL dan di SQL server studio ini. Di sini kami membuat database mengambil contoh dari pembelian tiket di bioskop. Di sini saya memiliki beberapa entitas. Ada 6 entitas, diantaranya adalah film, studio, pembeli, jadwal, kursi, tiket. Sebelum kita membuat program tersebut, awal dari pembuatan kita membuat Create database bioskop dan use bioskop. Di mana create database ini fungsinya untuk menampilkan di file database ini di sini. Lalu kita masuk ke tabel, di mana kita memiliki 6 entitas, antara lain yang pertama adalah film. Nah, di dalam entitas film ini terdapat atribut ID film, antaranya ID film, judul, genre, durasi menit, dan rating usia. Di sini untuk memasukkan ke database bioskop, kita memakai create table. Di create table ini kita akan masuk ke sini, tables, yang dimana hasilnya adalah ini, film. Nih, di entitas film ini terdapat beberapa atribut, yang dimana ID film ini menjadi primary key. Kenapa saya dan teman saya memakai identity? Karena nanti akan menjadi otomatis, ataupun kita tidak perlu mengetik lagi di insert indonya. Makanya dari itu saya dan teman saya memakai identity. Lalu judul kami memakai varchar dengan ukuran 100, genre sama varchar 50. Lalu durasi menit itu int ataupun integer. Lalu yang terakhir rating usia varchar dengan ukuran 10. Lalu entitas selanjutnya adalah studio. Di dalam entitas studio terdapat atribut, di antaranya ada ID studio, nama studio, dan kapasitas. Sama seperti tadi, untuk memunculkan studio di dalam database, kita memakai tools create table. Di mana di entitas studio ini memiliki beberapa atribut. Di antaranya ID studio ini. ID studio ini menjadi PK atau primary key. Sama seperti yang tadi, saya memakai identity. Lalu varchar nama studio ini kami memakai varchar 50. Lalu yang terakhir kapasitas int ataupun integer. Lalu entitas selanjutnya adalah pembeli. Nah, di dalam entitas pembeli terdapat atribut, di antaranya ID pembeli, nama, nomor handphone, dan email. Sama seperti tadi, create table pembeli, ID pembeli, nama, nomor HP, email, di mana ID pembeli ini menjadi PK ataupun primary key. Sama seperti yang entitas sebelumnya, PK saya jadikan identity dengan ukuran 1,1. Lalu nama itu varchar 100, nomor HP varchar 15, lalu email varchar 100. Lalu entitas selanjutnya adalah jadwal. Nah, di dalam entitas jadwal ini terdapat atribut sebanyak 5, dan diantaranya ada ID jadwal, ID film, ID studio, tanggal, jam mulai, dan harga tiket. Nah, di jadwal ini sama seperti tadi, ID jadwal sebagai PK, lalu ID film int ataupun integer, ID studio int, integer, tanggal itu date, lalu jumlah mulai itu time, harga tiket itu desimal 10,0. Lalu kenapa di sini ada FK ataupun foreign key? Yang dimana foreign key itu adalah
berhubungan ataupun berrelasi dengan PK. Di sini FK-nya adalah ID prodi, yang dimana ID prodi ini terdapat, salah, dimana FK ini adalah ID film, dimana ID film ini terdapat di entitas film. Jadi film ini dengan jadwal berrelasi. Lalu FK yang selanjutnya adalah ID studio, yang dimana ID studio ini berada di entitas studio. Jadi jadwal ini berrelasi dengan studio dan film, seperti itu. Lalu create tabel kursi, entitas kursi. Di dalam entitas kursi terdapat atribut sebanyak 3 dan diantaranya ada ID kursi, ID studio, dan nomor kursi. Dimana sama seperti yang saya jelaskan tadi, entitas kursi memiliki PK ataupun primary key, di mana primary key-nya adalah ID kursi dengan identity 1,1. Lalu selanjutnya ID studio, INT, integer atau not null, nomor kursi advanced 100 not null. Lalu yang terakhir, ini ada FK ataupun foreign key. Foreign key dari ID studio. ID studio ini berada di entitas studio. Jadi kursi ini berrelasi dengan studio, dengan entitas studio, karena FK foreign key dari tab kursi ini berrelasi ke PK ID studio, seperti itu. Lalu entitas selanjutnya adalah tiket. Di dalam entitas tiket terdapat atribut, diantaranya ada ID tiket, ID jadwal, ID kursi, ID pembeli, dan tanggal beli. Nah, sama seperti entitas sebelumnya, ID tiket menjadi PK, lalu ID jadwal INT not null, ID kursi INT, integer, tanggal beli, date default, get date. Lalu status advanced dengan ukuran 20, sama seperti yang tadi. FK di sini ada 3, artinya tiket ini berrelasi dengan 3 entitas, di mana entitas yang pertama adalah PK dari ID jadwal. ID jadwal ini terdapat di entitas jadwal. Sini sudah jelas ya teman-teman. Jadi jadwal dengan tiket ini saling berrelasi. Lalu FK ID kursi. Nih FK berarti dia berrelasi dengan kursi, karena PK dari FK foreign key dari tiket berrelasi dengan PK dari kursi, dari entitas kursi. Lalu yang terakhir adalah ID pembeli. Jadi jadwal kursi pembeli itu berrelasi dengan tiket, ataupun sebaliknya tiket berrelasi dengan jadwal kursi dan pembeli, seperti itu. Dimana di sini gimana sih caranya untuk kita itu mengisi dari data-data tersebut, dari atribut-atribut dari entitas tersebut. Nah, kita akan mengisi datanya. Di sini kita ketikkan insert ataupun insert itu untuk memasukkan data dari atribut-atribut tersebut. Di sini dari entitas film kita memasukkan jadwal, genre, durasi menit, rating usia. Kenapa saya tidak memasukkan ID film? Nah, ini yang saya jelaskan tadi. Karena ada ID film ini, maka identity. Di mana identity ini nanti ketika kita select form film, dia akan otomatis datanya itu muncul tanpa kita tulis di insert itu, seperti itu. Nah, di sini saya dan teman saya memasukkan data film, diantaranya adalah Avengers, Endgame, lalu action, genrenya action dengan durasi menit 180 dan rating usianya 13 tahun ke atas. Lalu data yang kedua, drama Cina ataupun judulnya Kembalinya Sang Pewaris. Nah, itu genrenya romance ataupun percintaan dengan durasi menit 120 menit, rating usianya dari 17 tahun ke atas. Lalu entitas studio, datanya ini Studio dengan
dengan kapasitas. Sama seperti tadi, kenapa PK-nya tidak ditulis? Karena yang seperti saya jelaskan tadi, karena dia identity. Oke, bisa dipahami bisa dipahami sampai sekarang. Oke, lanjut. Inilah data dari entitas tersebut, entitas studio. Ayo. Nama studio 1, kapasitas 50, 0,50, nama studio kapasitas. nama studio kapasitas Studio 1 studio 1 kapasitas 50. kapasitas 50, studio 2 kapasitas 100. Nah, terus selanjutnya entitas pembeli dengan data Nama, nomor handphone, dan email. inilah data dari nama, nomor handphone, dan email. Nah, data yang pertama Ada nama Reza Fahmi Alkamdani dengan nomor telepon 081278734115 dan emailnya Reza Alkamdani email.com. lalu data yang kedua Ada nama Fadil Kurniawan dengan nomor handphone 082271226133 dan emailnya Fadil Kurniawan email.com. lalu data yang selanjutnya dari entitas jadwal dapat ID film, ID studio, tanggal, jam mulai, dan harga tiket. inilah data dari ID film, studio, tanggal, jam mulai, dan harga tiket. ID film 1, ID studio 1, tanggal 30 bulan 9 bulan 9 tahun 2025. Jam mulainya 19.00 ataupun jam 7. Harga tiket 50.000. lalu yang kedua, data yang kedua ID filmnya 2, ID studionya 2, tanggal 29 bulan 9 tahun 2025, jam mulai 14.00 ataupun jam 2, harga tiket 40.000. lalu entitas selanjutnya adalah kursi, di mana datanya adalah ID kursi dan nomor kursi. dengan inilah data dari ID studio dan nomor kursi. Ada ID studio dengan ID studio dan nomor kursi. ID studio 1, nomor kursinya A1. Lalu ID studio 1, nomor kursi A2. ID studio 2 dengan nomor kursi B1 dan ID studio 2 dan dengan nomor kursi B2. kenapa ini banyak? Karena kita ingin memberikan datanya itu banyak. Bisa sebenarnya datanya cuma satu, tapi di sini langsung dikasih ininya dihapus. Karena saya ingin memberikan datanya banyak, maka kita kasih koma untuk memberikan datanya itu banyak. Seperti itu. Lalu yang terakhir, entitas tiket, di mana terdapat ID jadwal, ID kursi, ID pembeli, dan status. lalu inilah isi dari ID jadwal, ID kursi, ID pembeli, dan status. Di mana ID jadwal 1, ID kursi 1, dan ID pembeli 1 dengan status lunas. Nah, inilah dia isi dari atribut-atribut dari entitas tersebut. Gimana sih cara menampilkan datanya? Nah, di sini cara menampilkan datanya dengan kita ketik slash bintang from apa yang mau kita lihat. Di sini kita ingin melihat semua entitas tersebut seperti film, studio, pembeli, jadwal, kursi, dan tiket. Kita buka aja langsung. Kita execute. Di sini. Nah, ini adalah data yang kita masukkan tadi di insert into dari entitas tersebut. Sudah pas ya, dari yang kita masukkan tadi sudah sinkron. Nah,
Di sini ada ID film, ID studio, ID pembeli, ID jadwal, ID kursi, ID tiket. Di sini itu menjadi yang saya bilang tadi, PK, primary key. Di insert studio ini kita tidak menuliskan PK-nya karena dia identity ataupun otomatis. Nah, dia akan tercantum otomatis di data tersebut. Sudah ya, ini sepertinya ini sudah sinkron. Dari penjelasan kami dapat dipahami ya teman-teman. Mungkin segitu saja ya. Ya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.